Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dalam program IC dari Soul Conversation to Scholars bersama sahabat saya Dr. Ihsan Binursi dan saya Usman. Tidak bisa tidak sebetulnya kita tetap membahas gimana anak-anak kita, para mahasiswa bergerak di dalam konteks itu. Ada respon-respon yang menarik yang dikatakan bahkan Prabowo sendiri kan ada yang membiayai. Sebetulnya dari dulu yang namanya demonstrasi pasti ada membiayai loh. Kalau nggak ada gimana? Siapa yang ngasih? Saya masih ingat tuh 98 dulu yang ikut 98, 66 aja ada membiayai. Iya, maksudnya yang real saya terlibat kayak gitu ya, terlibat membiayai nih. Oh iya. Kayak Iluni UI kayak gitu. Maksudnya ibu kita masih kurang mobil berapa? Fisik kurang 2, teknik 5, jadi berapa? 10. Kamu 5 kali 2 atau 5 ditambah 2? Itu mahasiswa-mahasiswa UI aja begitu kita dulu kan dalam konteks itu. Tapi kalau ngomongin membiayai, demo itu ibarat seperti kereta api. Anda siapapun bisa ikut, terbuka. Tinggalkan siapa yang jadi masinis di situ. Anda ada yang berangkat dari stasiun mana, stasiun mana, stasiun mana. Makanya kalau saya duduk 98 aja, saya mimpin loh. Demonstrasi pakai putih-putih, koalisi perempuan itu di depan Medan Merdeka Utara, di depan Wiranto. Saya pegang toa, mimpin para perempuan itu. Non-violence kita bicaranya, stop kekerasan dalam konteks itu. Karena saya juga waktu itu juga kemudian kita mengajak untuk stop violence dengan Duk Pakat Inong Aceh, ketemu dengan Panglima Gam, Dalid Abdullah Syafi'i maupun yang di UPM itu di bulan Mei itu semua. Ya. Jadi kalau saya di bulan Februarinya, selamat datang di kampus Perjuangan Orde Baru. Termasuk juga waktu itu kan yang mulainya yang hari Kamis di FKUI di Salemba. Tapi waktu itu saya katakan kepada mahasiswa, jangan ada yang keluar kampus. Kita kan komunikasi dengan waktu itu wakil rektor 3 yang di IKIP itu kan sahabat kita juga, Mukhlis Rantoni Udin dan dalam konteks ini. Jadi aktivis-aktivis dulu 79, 80, 81, 82 itu menjadi para dosen, para pejabat di kampus yang itu juga menjaga anak-anaknya di dalam konteks itu. Kita 2 Mei di Balerung, masih ingat nggak waktu itu? Nah, tapi kalau bicara tentang siapa yang baik, ya pasti ada lah kita waktu itu. Siapa yang ini? Kita ngomong dikasih, misalnya dikasih mentahan, kita nggak bisa karena UI tidak masak kayak gitu. Tapi kita arahkan waktu itu dengan Suara Ibu Peduli, dengan LSM yang lainnya. Waktu itu saya ditelepon, Mbak ini ada 200 ayam, kayak gitu kan. Waduh, UI kan nggak ada, dosen-dosen kan nggak ada yang masak kayak gitu. Akhirnya kita lempar ke Suara Ibu Peduli, ke Gadis ya waktu itu, dan akhirnya diberikan ke rumah makan Padang, keluar sudah jadi nasi Padang. Jam 3 pagi saya masih ingat itu, saya ditelepon, Mbak kayaknya kita kurang nih sarapan untuk mahasiswa di Senayan. Emang sudah berapa yang terkumpul? 35 ribuan. Terus berapa anak-anak kita yang di DPR? 65 ribuan. Ah udahlah nggak apa-apa, itu nanti anak-anak kan makannya sama pacar-pacarnya itu sebungkus berdua. Jadi kalau kita bahas tentang siapa yang biayain, cuma persoalannya dulu waktu kita menjadi aktivis mahasiswa, waktu jadi ini, kita akan selalu berpikir bahwa kita akan bertanya kepada dosen, kita akan bertanya kepada scholars, kita bertanya kepada pejabat, kita dialog dengan para tokoh-tokoh. Itu kan kerjaan kita. Dan sekarang saya lihat ini, mahasiswa kadang-kadang ada demo, tapi Anda ngomong sama dosen yang saya tahu persis dosen itu tidak pernah seumur hidupnya jadi aktivis dan demo. Kira-kira bagaimana hasilnya? Nah, jadi ada yang engage scholars gitu ya, akademisi yang dia juga aktivis, itu paham betul gitu ya di lapangan seperti apa. Dan seringkali di kelas saya tanya, kenapa Anda begini, kenapa nggak bertanya kepada yang ini kayak gitu ya, karena kita semuanya terlibat. Nah, kembali lagi, gerakan mahasiswa itu sebetulnya gerakan yang anomali. Karena kan orang tidak bisa terus-menerus jadi mahasiswa kan. Jadi ada waktu yang terbatas, ada ini. Tapi kemudian tuntutan mahasiswa, jadi ada gerakannya, ada tuntutannya, ada leadersnya. Dulu kan seringkali kalau anak UI jaket kuning belum turun, itu biasanya
nggak dianggap oleh istana, kan kayak gitu kita dulu. Tapi terakhir bukan mahasiswa yang turun, tapi emak-emaknya mahasiswa, karena mahasiswa dihadapkan dengan SKS, dihadapkan dengan kuliah, dihadapkan dengan berbagai macam. Mereka enggak ini, atau dia dikooptasi, mahasiswa dipanggil di istana, pulang-pulang dapat handphone, udahlah selesai urusan ini. Tapi pada saat yang sama kadang-kadang saya juga ngeri juga kalau ada para senior aktivis yang Ibu Husnul, kemana ini? Mbak, kemana ini mahasiswanya kemana? Kenapa jadi kita taruh beban itu kepada mahasiswa? Itu juga nggak fair juga kalau kita taruh beban itu kepada mahasiswa, karena mahasiswa juga tidak boleh, karena beban itu tetap kepada pemimpin, kepada DPR, kepada istana. Makanya saya selalu mengatakan di kelas, kalau Anda itu ingin demo, itu cuma 2 kok tempatnya, satu di DPR, satunya lagi di istana. Jangan demo rektor Anda, jangan. Kenapa? Ya nggak perlu lah itu. Kalau mahasiswa mau demo, dulu kan ada lagunya Genderang UI, Demi Ampera. Nah, waktu saya tanya misalnya Ampera apa kayak gitu ya. Nggak tahu. Dipikir Ampera itu restoran Ampera itu loh. Ampera itu amanat pemberitaan rakyat. Tritura. Jadi kembali lagi kalau kita melihat gerakan dulu Soekarno diculik gitu, atau Sumpah Pemuda dulu lah, gerakan Sumpah Pemuda. Kemudian pada saat persiapan kemerdekaan Soekarno diculik dari Nasdem Club, itu kan pemuda juga. Dan kemudian gerakan 65 yang menuju 65 ini luar biasa, itu organisasi dari mulai yang CKMI komunis, kemudian HMI, ini kan kuat sekali ekstrakurikuler, sampai kemudian gerakan 74. Gerakan 78 kayak gitu. Ikut nggak waktu 78 yang bikin negara baru waktu itu? Iya, ujung-ujungnya kampus kuning. Kampus kuning ya, gitu. Bahkan saya masih ingat tentara datang ke UI itu, masih ingat yang kemudian kita lari-lari di bawah meja dan seterusnya. Sebetulnya kita punya memang tradisi kampus yang aware, yang suka demonstrasi dan sebagainya. Kepala tentaranya masukin alat raya. Nah, sebetulnya juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah worry, dosen-dosen juga nggak usah worry. Bahkan saya di kelas saya katakan, kalau Anda bikin demonstrasi kayak gitu ya, itu sama dengan kuliah 1 semester. Karena banyak sekali kan di situ. Cuma bagaimana caranya Anda melakukan demonstrasi, rohnya atau tuntutannya itu demi Ampera itu tadi, tempatnya jelas, siapa yang dituju, dan menjadi satu kritik. Nah, menjadi pejabat itu satu paket, termasuk Anda didemo oleh mahasiswa. Jadi jangan kemudian diturunkan mahasiswa demo kemudian, karena demonstrasi itu bagian dari demokrasi itu sendiri, yaitu partisipasi publik, menyampaikan pendapat kayak gitu ya, artikulasi kepentingan, menyampaikan pendapat, ekspresi, partisipasi politik, partisipasi politik itu. Apakah dia dimobilisasi, apakah kesadaran? Pasti dua-duanya ada, nggak mungkin tidak. Jangan sampai gerakan mahasiswa, demo mahasiswa diambil alih oleh STM, itu kan waktu itu. Jangan, kalau SMA jangan kayak gitu ya, karena di SMA itu kita masih harus lindungi, dianggapnya kan ya belum dewasa lah di dalam. Tapi kalau mahasiswa harus punya pilihan dan sebagainya. Nah, melihat demo yang waktu itu Garuda Biru, kemudian Indonesia Gelap kayak gitu ya, dan kemudian respons rezim yang kita juga katakan, apakah rezim ini bisa menerima demonstrasi mahasiswa itu sebagai satu bagian dari demokrasi, sebagai negarawan, atau kemudian yang mengatakan itu, loh Anda sekarang menjadi presiden, menjadi wakil presiden, itu kan hasil dari demonstrasi mahasiswa tahun 98. Enggak 98 aja ya, kadang-kadang angkatan 98 ini agak sedikit merasa pahlawan. Saya kasih tahu, tahun 74, gerakan 74 itu sudah mau nurunin Soeharto. 78 Bang Nursi, saya di angkatan 79 yang dibawa-bawa ke DPR dan itu sudah nurunin Soeharto. Dewan Mahasiswa terakhir ketuanya si kawan kita. Kasus 8 Banting, pemilu 82, pemilu 77. Nah, iya itu yang udah terakhir menuju 97, 99. Tapi kan dari sejak 74 kita itu sudah berjuang yang namanya nurunin Soeharto, kalau cuma sekedarnya. Jadi 98 biasa saja. Setelah berjuang 20 tahun baru kemudian Soeharto turun. Makanya Soeharto muda sama Soeharto tua kan berbeda. Nah, melihat fenomena
Garuda Biru, kemudian Indonesia gelap kayak gitu ya. Menurut saya rezim itu nggak usah kemudian berbicara pada level mahasiswa bergerak, mahasiswa berdemonstrasi, tapi apa sih yang sedang Anda lakukan untuk rakyat? Ya kan? Kebijakan apa yang salah? Kebijakan apa yang kemudian menyakiti hati rakyat sehingga sampai mahasiswa harus turun? Ya mahasiswa kan tugasnya memang harusnya belajar, tapi kalau harus turun itu karena merasakan penderitaan rakyat. Nah, hal-hal seperti itu mestinya dipahami oleh siapapun pemimpin yang merasa dirinya saya menang karena demokrasi, walaupun Anda menangnya halal atau saya nggak mau berani ngomong halal atau tidak curang atau jujur kayak gitu ya. Ya halal itu jujur, jujur atau curang di dalam konteks itu. Kalau berangkatnya saja itu sudah tidak jujur, Anda akan menghadap. Makanya kan seringkali kita wailul mutaffifin gitu kan di dalam konteks ini. Nah, melihat persoalan pemuda bergerak, mahasiswa bergerak. Kalau waktu itu mak-mak bergerak, karena mak-maknya itu para aktivis sebetulnya. Dia sayang, ya udahlah anakku biar belajar saja, anak mahasiswaku saya aja yang turun karena kita dari dulu kan menjadi aktivis kayak gitu. Nah, melihat fenomena, melihat kondisi politikan dalam negeri seperti ini, ditambah yang video sebelumnya kalau kita bahas tentang Trump, kebijakan kita ketakutan dan sebagainya dengan Trump, pada intinya kemudian kita bicara tentang patriotisme, nasionalisme kita sebagai pejabat di negeri ini seperti apa, belum lagi berbagai persoalan social issues, economic issues, pembangunan yang kemudian makroekonomik, kemudian isu-isu judol, selain judol apa ya, mahasiswa pinjol dan sebagainya. Itu menjerat yang namanya kehidupan kita berbangsa, terutama anak muda. Setelah selesai kuliah mencari pekerjaan juga narkoba dulu tidak gampang. Narkoba dan sebagainya. Siapa sebenarnya bandar narkobanya? Siapa yang impor narkobanya? Siapa yang biayai politisi dengan narkobanya? Semua ini elit atau pejabat menjadi yang paling bertanggung jawab. Jadi jangan salahkan mahasiswa, jangan salahkan rakyat di dalam demonstrasi. Anda harus bagaimana memimpin rakyat supaya rakyatnya tidak demonstrasi, supaya rakyatnya bisa sejahtera, supaya rakyatnya bisa mudah mencari pekerjaan. Nah, hal-hal seperti itu itulah tugas politisi. Jadi jangan politisi itu hanya memperkaya dirinya sendiri menggunakan kekuasaan. Power tends to corrupt, absolute power to absolute capacity. Melihat seperti itu tidak gampang karena waktu itu kita diskusi whatever yang namanya pemerintahan PS ini dia carry over 10 tahun pemerintahan sebelumnya yang itu super kompleks, dari isu korupsi, kong kali kong rezim dengan para bandar, Sembilan Naga, kasus BSN, pembangunan IKN, import, TKA, undang-undang omnibus, undang-undang kesehatan dan seterusnya. Nah itu kan carry over. Nah sekarang bagaimana rezim ini harus merespons berbagai persoalan, membuat prioritas dari menyelesaikan persoalan-persoalan itu, sehingga jangan menyalahkan mahasiswa. Bahkan Ibu Menteri Keuangan juga tetap nyalain mahasiswa dalam konteks ini. Kalian dibiayai oleh negara membiayai dosen. Ya itulah tugasnya menjadi Menteri Keuangan kayak gitu kan, itu kewajiban. Jadi jangan kemudian dikatakan mahasiswanya seperti itu kewajiban Anda. Itu yang nanti Anda dihisap itu di situ. Wajibnya itu di situ. Anda menikmati kok jadi Menteri Keuangan, menikmati kok jadi presiden kemana-mana, kan dibiayai rakyatnya, pesawat rakyat, tinggal di istana rakyat, tinggal di rumah menteri rakyat, kemana-mana dibiayai oleh rakyat, kan sama aja. Nah tugasnya Anda mensejahterakan. Bagaimana caranya rezim harusnya merespons apa tuntutan mahasiswa. Tuntutannya apa Bang? Tadi Adili Joko Widodo. Pada saat bicara mahasiswa atau gerakan Adili Joko Widodo, muncul anti undang-undang TNI. Tapi karena undang-undang TNI ternyata salah, berubah menjadi turunkan Gibran. Nah, tapi sebetulnya dui fungsi itu yang harus kita bahas itu polisi. Iya, akhirnya sadar bahas tentang RUU perubahan undang-undang kepolisian. Baru berikutnya muncul yang ketiga, turunkan harga-harga gitu, baru muncul. Itu kan selalu tritura ya. Tritura.
bubarkan kabinet. Nah, kalau reformasi itu sebetulnya cuma Adili Suharto dan kroninya. Nah, tapi kemudian jadi reformasi total, selalu ada yang hijack. Ya. Kan dalam konteks kita demonstrasi dan sebagainya kan gitu. Tinggal kemampuan kita di dalam menjaga bagaimana demonstrasi itu tetap kita yang memegang tali pecut kendali di dalam konteks tuntutan. Oke, konstruksi Indonesia gelap sebenarnya bermula dari rasa atau dari sense tentang matinya demokrasi. Dimulai dengan matinya demokrasi. Apa indikator matinya demokrasi, gitu ya? Ketakutan sipil, kebebasan sipil dan political liberties. Itu menurun. Di situ. Kebebasan menyampaikan pendapat terancam oleh kriminalisasi, gitu kan? Posisinya gitu. Itu dianggap sebagai posisi menurunnya demokrasi. Dan yang paling penting munculnya rezim otoritarian. Nah, kalau dilihat dari matinya demokrasi dengan indikator seperti itu dihubungkan dengan Indonesia gelap, pertanyaannya, bukankah itu sudah terjadi pada Joko Widodo di era Joko Widodo? Udah. Lalu kenapa mereka baru muncul kan sekarang? Nah, itu karena mereka merespon fungsi TNI, fungsi ABRI. Mereka menganggap bahwa undang-undang polisi itu hanyalah mereka mengimbangi parcok yang sudah berada di mana-mana. Mereka menganggap ini TNI akan mengimbangi peranan parcok yang ada di mana-mana sehingga perlu dia. Padahal motifnya tidak seperti itu. Gerakan yang muncul dalam cerita tentang terhadap RUU TNI itu sebenarnya dalam rangka memperbaiki posisi TNI untuk lebih tegas menyatakan tegakkan sistem hankam rata. Karena memang sumpahnya adalah sistem hankam rata dan mengembalikan posisi TNI dalam cara berpikir yang proporsional, prudensial dan profesional. Bagaimana sistem hankam rata itu bergerak secara lebih adil dan orang tidak kemudian merasa ketakutan dengan sipil bersenjata. Siapa sipil bersenjata? Polisi. Nah, dari situ ketika diketahui ada kesalahan cara pikir terhadap RUU TNI dari kalangan masyarakat dan yang lebih berbahaya adalah RUU Polri, baru mereka kemudian bergeser isunya. Nah, dari posisi Indonesia gelap dengan basis demokrasi mati berpijak pada isu TNI Polri, mengambil sikap sebenarnya ada isu politik lain. Isu politik lainnya adalah soal katakan bagaimana Hasto gitu. Isu Hasto dikriminalisasi menurut mereka karena Hasto dibuktikan upayanya sebagai tidak terlibat, maka mereka diajukanlah pra peradilan, lalu muncullah berbagai ratusan pengacara untuk membela Hasto. Lalu pertanyaan besarnya, kenapa bukan Joko Widodo atau Gibran yang sudah data-datanya sudah cukup yang diproses gitu. Pada saat yang sama sebelum sudah diimbangi dipecatnya Joko Widodo dan Gibran dari PDIP yang dalam kerangka jabatan politik dan kedudukan politik, pemecatan PDIP terhadap Joko Widodo dan Gibran pada hakikatnya adalah penghinaan terhadap Joko Widodo dan Gibran. Namanya dia nggak menghina rakyat. Nah, resiprokalnya begitu. Ini nggak cuma menghina PDIP dengan menempatkan anak Anda sampai menggunakan lembaga Mahkamah Konstitusi, itu penghinaan kepada rakyat, seluruh rakyat, bangsa bahkan bangsa Indonesia. Dan anehnya saat itu PDIP diam. Nah, makanya kita juga harus kritik juga PDIP bukan. Makanya Mama selama 10 tahun juga Joko Widodo naik juga. Makanya Mama sampai memuat di harian umumnya 17 kesalahan PDIP. Iya, jadi rezim Joko Widodo itu mau tidak mau yang harus tetap bertanggung jawab adalah PDIP. Dan yang menarik adalah setiap PDIP tidak terlibat dalam kabinet, kerusuhan selalu terjadi. Di era SBY kan tidak ada PDIP, kerusuhan terus. Sekarang di era Joko Widodo nggak ada kelihatan di PDIP yang masuk dewan. Nggak ada nangis lagi keluar kemudian dari DPR. Dulu kan keluar dari DPR waktu BBM dinaikkan. Dan tangis air mata ya. Naik air mata, kemudian keluar dari dan sidang. keluar lagi istilah bagaimana partai Wong Cilik membela. Tapi pada saat berkuasa
sampai 13 kali kan BBM dinaikkan, nggak ada nangis-nangisnya. Nah, itu bedanya tangis politik sama tangis hati. Jadi balik lagi Bang, di dalam konteks kita tadi bicara tentang ya kita memang punya bukan label, jadi sejarah yang kita military role, sehingga mudah sekali itu menjadi Husnul, sepanjang doktrinnya doktrin sistem hantam rata, maka kekuatan utama memang ada pada rakyat bersama tentara. Jadi jangan salah dalam melihat doktrin sistem hantam rata. Itulah konstitusi mengaturnya seperti itu, tentang pertahanan, sistem pertahanan rakyat semesta. Artinya kekuatan utama siapa, kekuatan pendukung siapa, kekuatan dasar siapa. Itu harus jelas, tujuannya adalah dalam rangka mempertahankan kedaulatan. Nah, begitu sampai pada posisi mempertahankan kedaulatan dan keselamatan bangsa, muncul persoalan. Kenapa terjemahannya dalam konstruksi misalnya kedaulatan bangsa tidak masuk dalam persoalan kedaulatan ekonomi, gitu loh. Kenapa misalnya ketika kita bicara dalam perspektif kedaulatan, dia tidak terjemahkan muncul dalam kedaulatan politik. Kenapa misalnya kita tarik dalam posisi kedaulatan sosial? Apa pengertian kedaulatan sosial? Anda tidak terdikte dengan diktum-diktum, dengan doktrin-doktrin, dengan dogma-dogma dari barat. Mestinya Anda terdikte, terdogma, terindoktrinasi oleh kekuatan konstitusi. Itu kalau sebetulnya balik lagi yang fondasi pemikirannya itu kan. Kalau kita mau bicara tentang apa namanya para pemimpin bangsa ini. Jadi artinya ketika Husnul tadi bilang balik ke fondasi, Indonesia gelap pada hakikatnya adalah ada segelintir orang, sekelompok orang tepatnya gitu ya, yang merasa bahwa kekuasaan ini mengancam posisi dirinya, mengancam posisi kelompoknya di satu sisi. Dan di sisi lain kelompok ini juga merasa tidak nyaman. Dan di sisi lain ini adalah bagian dari yang namanya demokrasi liberal. Jadi jangan bilang, ini kata kuncinya nih, oh nggak boleh istilahnya ojo dumeh ya? Ojo dumeh, nggak bisa. Anda sudah menerapkan demokrasi liberal, pasti ada yang namanya kedumehan, pasti ada keributan. Ada. Jadi pasti. Jangan mengharapkan yang abadi di dunia itu ya itu keributan itu. Sepanjang ada konflik itu adalah bagian yang biasa saja. Jadi ketika Anda bilang ini perbedaan itu, ketika Anda mengambil model Barat sebagai cara mengambil keputusan publik, ulang maksudnya ya. Ketika Anda mengambil model Barat dalam rangka mengambil keputusan publik di bidang sosial, politik dan ekonomi, pasti yang ada adalah politik gaduh, pasti sosial gaduh, pasti ekonomikal gaduh. Messi, kalau aku dulu menggunakan Messi itu gaduh dalam. Jadi sepanjang Anda mengambil model Barat dalam perspektif individualisme, gitu ya, maka akan ada kegaduhan sosial, akan ada kegaduhan politik, akan ada kegaduhan ekonomi, pasti. Nah, kalau Anda menganggap tiga kegaduhan ini sebagai Indonesia gelap, tanya pada diri Anda dong, kenapa Anda memilih demokrasi liberal? Mengapa Anda memilih individualisme? Itu pertanyaan nilainya begitu, Husnul, gitu loh. Dan ini walaupun kita kan sering kali mengkritik Huntington. Huntington itu bicara gini, the West won the world not by the superiority of its ideas. Superiority of idea. Jadi bukan karena superioritas gagasan, karena gagasan, or values, karena nilai, or religion. Enggak, bukan itu. But rather by its superiority in applying organized violence. Jadi ini karena Huntington loh. Westerners, orang Barat biasanya suka lupa, often forget this fact that non-Westerners we never do. Makanya kenapa sih kemudian kalau melihat konsep yang tadi liberal, pikirkanlah. Iya. Karena mereka tuh udah gagal dari kapan-kapan. Satu abad gagalnya seleksi di Indonesia. Sudah 1 abad gagalnya. Sejak Perang Dunia Pertama jatuhnya Turki, Spania, Maret 1924. 3 Maret 1924 yang kemudian mereka bikin UN, bikin IMF, World Bank, Perang Dunia Kedua, dan kemudian muncul Bretton Woods dulu.
pembangunan, Marshall Plan, 70-an Chicago Boys, 80-an kemudian muncul deregulasi, Thatcherite, Reaganite, third wave democratization-nya Huntington, the clash of civilization, 9/11 yang sebelumnya Bang Nursi juga sampaikan, war on terror, semuanya Barat itu gagal. Dan mereka menggunakan violence. Itu kalimat Huntington. Makanya saya enggak jujurnya Huntington di situ. Jujurnya Huntington sebagai hak intelektual, dia jujur di situ. Itu hebatnya. Seburuk-buruknya Barat dalam perspektif intelektual. Dia masih punya kejujuran. Dia kejujuran. Iya. Ya, dia meninggal 2008, American Political Scientist. Tapi dia advisor yang saya selalu ngomong, dia adalah penasehat dari Washington Administration, terutama politik luar negeri ke negara-negara Islam. Sama seperti jujurnya Krugman sekarang. Jujur Krugman melihat Trump ini akan melahirkan satu kondisi perekonomian yang chaos di seluruh dunia, kata Krugman. Trump pendukung ekonomi internasional gitu loh. Jadi Bang, aksi protes Indonesia gelap itu sebetulnya dia adalah kritik atau ancaman bagi pemerintah. Sebenarnya kalau pemerintahnya salah dalam menangkapnya, ini merasa ancaman. Salah dia menempatkannya. Kenapa kemudian masih mengundang sejumlah orang dalam rangka mengkritisi Indonesia gelap? Karena sesungguhnya kalau memang pemerintah pegang sumpah jabatannya, maka Indonesia gelap justru menggambarkan kesalahpahaman, ketidakmengertian tentang kegaduhan sosial, kegaduhan politik, kegaduhan ekonomi. Mari kita lihat sekarang, kita balik strukturnya. Dalam kegaduhan ekonomi terjadi apa yang saya sebut 7 masalah. 1, jatuhnya nilai tukar. Dan itu di bawah kekuasaan neoliberal sejak 97-98 hingga hari ini. Kalau pakai data saya 60 tahun betul. Data saya hari ini berapa? 16.980 sekian. Gitu ya. Jatuhnya nilai tukar. Dulu ada yang janji 10.000 loh. Jadi 1, nih tulisan saya yang viral yang 7 nih. Yang kedua kemudian ini menarik di sini, jatuhnya kelas menengah. Karena sudah daya beli nggak rusak. Jatuhnya daya beli yang sudah saya tengarai sejak 2015 yang ketiga. Oke, posisinya di situ kan. Lalu berikutnya di sini kenal lagi, jatuhnya Purchasing Manager Index. Wah, gambaran di situ. Lalu berikutnya deindustrialisasi. Yang kelima di situ gambarannya kan, ngeri kan. Lalu di sini muncul lagi yang namanya problem apa yang disebut dengan meningkatnya Gini rasio. Berikutnya PHK. Maka terjadilah apa yang disebut dengan menurunnya angka pemudik di 2025 sebesar 24% atau sebanyak sekitar 40 juta. Gitu loh. Nah, itu mengindikasi pemudik saat lebaran. Iya. Termasuk juga TKW di DKI. Ngaku ya. Nah, kalau kita melihat yang kejadian kegaduhan ekonomi kayak gitu, sekarang makin kelihatan ketika diserang oleh Trump, jatuh yang namanya harga saham, jatuh yang namanya nilai tukar, lalu muncul ancaman resesi. Iksan Nursi sudah sampaikan sejak awal di semester kedua, kuartal ketiga 2024 akan terjadi pertumbuhan yang tersendat melambat. Orang baru sadar sekarang, maaf ya, orang baru sadar sekarang. Kita sudah ngomongin namanya semester 3, kuartal ketiga, kuartal keempat, situasi itu gitu terjadi. Nah, kalau kita melihatnya begitu, kegaduhan terjadi di ekonomi gitu ya, ya tentu mahasiswa sebagai mahasiswa di kelas yang datang kebanyakan dari kelas menengah, dia akan terkena. Maka muncullah kegaduhan politik. Nah, kegaduhan politik naik ke atas, kegaduhan sosial. Apa dampak di kegaduhan sosial? Karena polisinya pilih tebang, aparat penegak hukumnya tidak adil. Gitu loh problemnya. Menjadi centeng. Ya, iya, jadi artinya ketika kita ngambil kegaduhan ekonomi, kegaduhan politik, kegaduhan sosial, dan kemudian balik lagi dan jadi siklus model kita kan siklus nih, model siklus kontrasiklikal atau prosiklikal gitu ya, sebagai sumber kajian kita untuk melihat satu kondisi. Maka yang harus kita lihat lebih dalam adalah gitu ya, apakah pemerintah
telah melakukan rumusan dengan benar dan mengidentifikasi secara struktural pada fundamental permasalahan. Itu persoalan pokoknya. Fundamental permasalahan. Iya. Jadi sebetulnya kalau jangan hanya cuma sekedar quick win 100 hari kemudian dengan survei 81,sekian% rakyat mendukung, tapi kalau substansinya itu lemah, survei itu menjadi nggak berguna. Ya, survei itu kan mengatakan pernah terjadi kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo sampai 80%. Enggak, yang baru, yang kepuasan pada Prabowo. Ya, bagaimana mungkin Anda bicara tentang 100 hari, kalau indikator-indikatornya Anda sendiri sudah menyatakan kami tidak bicara 100 hari. Lalu orang tetap menilai soal 100 hari. Quick win itu sederhana. Ketika Anda menyatakan Anda akan memburu koruptor sampai ke Antartika dan gurun pasir yang paling jauh sekalipun di depan matanya, didiemin. Itu yang gajah di seberang lautan tak tampak. Jadi kalau mau diambil dalam struktur berpikir begitu, Husnul, maka Indonesia gelap sesungguhnya Indonesia yang para pemimpinnya, tepatnya Indonesia gelap adalah menjadi rumusan kita sekarang dengan deskripsi seperti itu, dengan uraian kayak gitu. Indonesia gelap adalah Indonesia di mana kepemimpinan nasionalnya tidak keluar dari kemelut konstitusional, karena selalu berhadapan dengan kegaduhan sosial, kegaduhan politik, kegaduhan ekonomi, kegaduhan politik, kegaduhan sosial, maka dia masuk ke dalam kemelut konstitusional. Itulah dampak Undang-Undang Dasar 2002. Itulah yang kita sebut sebagai krisis multidimensi, berulang kali disebut dalam ICD ratio, adanya social distrust, political distrust, economical distrust. Social disorder, political disorder, economical disorder. Social disobedient, political disobedient, dan economical disobedient sedang terjadi. Itulah krisis konstitusional, sehingga Anda tidak pernah punya jalan keluar. Artinya apa? Anda sedang menikmati ketersesatan. Anda sedang merasa indah. Istilahnya Anda sedang berbahagia dalam ketersesatan. Jadi balik lagi tadi Bang, memang kalau kita lihat rezim PS ya tadi yang saya tentang quick win, mereka kan sangat bangga dengan implementasi dari ini, ada konsepnya, ada makan siang gratis MSG. Padahal MSG itu kan micin tuh. MBG. Nah, terus mereka ngamuk dibilangnya, kok MSG sih? MBG, makan bergizi gratis. Ya, gitu ya. Dan pelaksanaannya ya ini juga nggak jelas gitu ya di dalam konteks itu. Tapi ya udahlah, mereka mau katanya Jepang sukses dengan itu. Korea Selatan sukses. Australia sukses. Ya, tapi berapa ini? Yang tidak sukses juga Amerika tadi. Amerika juga ngantri itu makan siang. Ekstraktivisme resources di dalam konteks itu, bagaimana menyelesaikan isu-isu pertambangan, eksploitasi pertambangan dan perizinan lah bahasnya. Nah, tapi kan sekarang udah itu izin dibebaskan saja, begitu kan. Nah, kalau yang korupsi tadi, ya memang pertarungan PDIP dengan Sekjen Hasto dengan yang ditangkap dengan segala macam itu tentu saja sentimen, jadi kekuatan PDIP akan selalu muncul dalam konteks itu ya. Cuma persoalannya adalah sejauh mana kemudian mahasiswa membaca itu. Gitu. Kalau saya nggak pernah bisa menyalahkan mahasiswa yang sedang belajar kok disalahkan gitu. Paling jalannya kayak gitu perlu diperbaiki. Isu pendidikan sendiri yang itu langsung mengena kepada ini. Dan sekarang gayanya itu kalau ada ketua BEM mengkritisi rezim, kan dikeluarkan itu. Tidak dikeluarkan bukan dikeluarkan, keluarkanlah itu. Jadi yang namanya rezim ini surveillance-nya ya kayak menginteli siapa-siapa aktivis, ya kan? Yang kemudian ada sexual harassment lah, yang kemudian plagiarism lah, yang kemudian ini. Jadi kalau ini anak-anak mahasiswa, saya bilang kalau Anda cek ya dirimu kalau sebelum kamu maju jadi BEM dan sebagainya. Karena kalau dirimu itu tidak bersih-bersih amat di dalam konteks itu, kamu melakukan kesalahan, itu sangat mudah kamu akan dikooptasi. Dan itu sekarang kan gampang sekali yang namanya ketua BEM itu dikriminalkan. Nah, jadi kalau dulu kan
yang namanya mahasiswa, gerakan-gerakan mahasiswa itu kalau kita demo dan sebagainya, itu bukan isu kriminal yang diangkat. Dia menjadi dia dipenjara karena politik gitu kan. Proporsional wis. Nah, sekarang kan enggak. Tapi pada saat yang sama kita lihat emang pejabatnya isu ijazah aja. Ini tanggal 15 ya, ada demo di isu ijazah para pejabat. Kenapa sih? Isu gelar, isu ijazah, isu profesor. Ini juga isu ya kayak gitu ya. Jadi lagi-lagi adab, akhlak, ya ethics itu menjadi sangat penting di dalam konteks Anda mau berkuasa di mana. Nah, sosial, kegaduhan sosial itu menunjukkan jatuhnya moral pejabat yang mengalir ke bawah. Rontoknya etika pejabat yang mengalir ke bawah, dan itu diindikasikan dari namanya judol dan pinjol. Judolnya yang bikin rusak rumah tangga dan mental orang, mental masyarakat. Pinjolnya mengakibatkan yang namanya gambaran riba yang akan menggulung kehidupan habis-habisan. Tuh, bukankah itu punya relasi kental gitu loh? Gitu loh melihatnya. Jadi kalau Anda jadi politisi kemudian ngambilnya dari judul duitnya dari judul, duitnya dari korupsi, terus Anda menang dengan cara money politics, menyuap dan sebagainya. Emang Anda bisa kemudian punya dignity? Waduh, berat itu pertanyaannya. Persoalannya kalau kita melakukan semua itu kan kita nggak bisa yang namanya dignified person. Nah, saya pernah, mungkin Usul ingat waktu saya ngasih mata kuliah di Tempus social dignified. Basisnya kan tetap bagaimana social trust, social order, social obedience yang melahirkan political trust, political obedience, dan political order dan political obedience. Basis jelas melahirkan economical trust, economical order, dan economic obedience. Dan itu melahirkan apa yang disebut dengan certainty. Coba, melahirkan kepastian, social certainty, social certainty, political certainty. Kan kita melahirkan begitu. Apa poinnya? Poinnya adalah gitu ya, ketika Anda berkiblat ke dalam sesuatu yang justru menggambarkan, menghasilkan apa yang disebut dengan kegaduhan, dari mulai kegaduhan keluarga, kegaduhan individual, kegaduhan keluarga, sampai dengan kegaduhan negara, maka jangan pernah Anda berani-berani mengucap sumpah jabatan. Jangan pernah berani sumpah jabatan juga. Iya. Enggak, artinya para pejabatnya. Iya, para pejabat, tapi anak kita ini juga belajar. Iya, harus belajar. Jadi artinya Indonesia gelap harus dipahami bahwa Anda sedang tersungkur karena Anda telah menyalahi, mengingkari, mengkhianati janji suci para pendiri republik. Itulah Indonesia gelap. Itu yang selalu pertanyaan saya, pernah nggak sih politisi di Indonesia, presiden, wakil presiden, para menteri, itu selalu kalau berdebat, kalau ngomong, ya Sri Mulyani misalnya, yang ngomong di depan mahasiswa, tugas konstitusinya perdebatan menggunakan pasal-pasal konstitusi. Kita dengarkan aja lah ya, whatever yang kita ngomongin Amerika, kita kritik habis karena liberalisme. Tapi yang namanya Obama, Hillary Clinton, itu selalu kalau berdebat itu konstitusi, bicara seperti apa, anggota Kongres konstitusi, si Ilhan Omar kayak gitu ya, konstitusi. Jadi pegang itu konstitusi. Sekarang orang digugat oleh konstitusi, dianggap melanggar satu konstitusi tentang kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul. Ya selalu konstitusi, karena di situ letaknya. Walaupun kita kritik karena liberalismenya kayak gitu dan konteks, tapi tingkah laku para politisi itu menggunakan pegangan yang namanya konstitusi, karena itulah yang namanya kesepakatan bersamanya, janji suci bersama. Lalu kita nggak ada. Aku belum pernah itu melihat DPR itu berkumur-kumur juga tugas konstitusi itu begini-begini kan enggak. Sepertinya sudah berada di kepalanya dia atau sini. Enggak. Anda itu harus melaksanakan itu. Presiden juga demikian. Jadi tugas misalnya memberikan penghidupan yang layak pada kemanusiaan dan sebagainya. Gimana caranya, polisinya apa? Jadi jangan kemudian terus Menteri Keuangan pernah bilang juga kan, oh kalau nggak mau bayar pajak atau apa kayak gitu, keluar dari Indonesia. Dia aja keluar.
Karena sudah menciptakan utang. Karena udah saya bilang, dia bukan pencipta uang, dia pencipta utang. Keluar aja dari Indonesia gitu. Tapi dia bilang, oh itu jangan lihat jadi ini sepotong kayak gitu ya. Harus konteks melihat semuanya. Apa isinya utang itu nanti juga mati. Dan tesis saya adalah sepanjang utang itu belum selesai, dia tetap akan terbawa kepada siapa penciptanya. Ngeri loh. Pencipta utang ini siapa? Dia. Sepanjang utang yang dia ciptakan belum terbayar lunas, maka akan terbawa oleh dia sampai kapanpun. Ngeri itu. Iya, termasuk. Dan selama dia sudah dalam kuburan masih belum juga lunas, tidak akan terjadi pemeriksaan terhadap dirinya. Jadi apa yang dilakukan itu jangan sembarang melihatnya, jangan sepotong. Makanya aku dulu pernah diundang itu NU garis lurus, saya bilang, Pak Yai, itu utang luar negeri kan semakin menumpuk. Itu dalilnya, fikihnya itu. Nanti siapa yang dihisab? Oke, ini ketawa-tawa aja nggak jawab pertanyaan saya. Sederhana. Ada yang menciptakan utang kok. Anda lihat ya? Tanda tangan. Enggak. Dalam prinsip ilmu ekonomi Islam, utang boleh tercipta jika Anda sungguh-sungguh dalam keadaan darurat. Sepanjang Anda masih bisa memenuhi hajat hidup diri Anda, maka Anda tidak boleh berhutang. Kenapa? Karena berhutang adalah menggadaikan harga diri, menghancurkan pendapatan masa depan, terhina siang, menderita malam. Oh, sampai kayak gitu coba. Itu mikirin sampai kayak gitu, makanya kayak gitu loh. Itu yang dalam sehingga artinya satu negara sampai ada muncul, saya ingat betul saya ditanya oleh seorang wartawan yang merasa hebat, bang, negara mana yang tidak punya utang? Nah, di sini saya bilang ini soal paradigmatik. Ada paradigmatik di sini. Turkmenistan itu negara tanpa utang. Dan kalau kita boleh mencipta utang, maka pertanyaannya adalah utangnya kayak apa, untuk apa, kemana larinya, kemana penggunaannya. Jadi point to pointnya gitu ya, antara utang sama aset itu harus kelihatan. Anda belajar ekonomi kan? Ketika Anda belajar aset, maka Anda harus bicara tentang kewajiban. Ketika Anda menciptakan kewajiban, maka Anda harus menimbulkan aset. Ketika Anda menimbulkan kewajiban utang, maka pertanyaan aset apa yang tercipta? Dan itu harus konkret, tidak boleh gelondongan. Gua utang itu nggak bisa begitu. Karena tidak apple to apple dalam neracanya. Jadi neracanya dalam cara berpikir saya adalah ketika Anda menciptakan hutang, maka saya harus bisa menjawab aset apa yang terbentuk. Kira-kira aset mana yang nanti akan harus menutup hutang? Itu tujuannya tadi agar hidup Anda ketika Anda tutup itu asetnya bisa menutup kewajiban. Gitu mikirnya. Dan ketika yang namanya aset yang terbentuk tidak mampu menutup kewajiban, sampai kapanpun nanti tidak pernah cerita. Tapi dari kawan-kawan kita, pejabat-pejabat di Indonesia, soalnya ini banyak kawan kita yang jadi pejabat di menteri ini, kayaknya kalau tadi melihat HP itu, di HP saya itu nomor menteri banyak banget gitu. Termasuk nomornya asistennya Prabowo kan, dalam konteks itu. Nah, pernah nggak sih berpikir tentang paradigma yang khususnya kalau saya pernah berdebat dengan beberapa pejabat gitu ya. Seorang pejabat bilang begini, ketika dia dianjurkan juga berdebat dengan saya, berdiskusi dengan saya, boleh kita diskusi, tapi jangan mengundang Iksanuddin. Itu lapangan pantai. Ya biasa aja, saya juga kayak gitu. Husnu Maria dicoret. Gitu. Begitu juga ini di Kementerian Dalam Negeri untuk ngasih pendidikan fintech di PRT se-Indonesia dicoret. Ada sama aja. Udah gitu, emang rezeki gue dari fintech itu. Kayaknya dari keran yang lain lebih gede ya. Poinnya apa? Betapa tidak dewasanya para pejabat Indonesia dalam menjalankan amanahnya, dalam menjalankan tugas-tugas politiknya. Apa poinnya? Tidak proporsional, tidak profesional, tidak prudensial, tidak public domain, tidak public benefit. Itu yang saya bilang melanggar 7P. Gitu loh. Melanggar 7P. Bahasanya Al-Quran kan Nah, jadi balik lagi Husnul. Gambaran Indonesia gelap mestinya diterjemahkan, dikategorisasikan
gitu ya, dikategorikan sebagai gitu ya, gelapnya Indonesia karena tidak menjalankan amanah konstitusi, tidak menjalankan perjanjian suci, itu baru apa. Jadi Prabowo Subianto sebagai presiden tidak perlu risau sepanjang Anda merasa menjalankan amanah konstitusi, sepanjang Anda menjalankan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 tanpa ayat 4. Dan sebagai konsekuensi dari Anda duduk di istana iya konstitusional atau melanggar konstitusi, kan itu juga. Kan di dalam konstitusi ada pemilu harus jurdil. Nah, luber jurdil. Kita turun sedikit dulu. Ketika kita bilang Indonesia gelap adalah Indonesia yang tidak menjalankan janji suci, maka Indonesia gelap juga terjadi jika para pejabat kerjanya melakukan simbolik tortur. Apa indikatornya? Sederhana, dasu itu simbolik tortur. Ya, terus ada lagi. Kampungan itu simbolik tortur. Itu masak aja tuh kepala babi. Itu simbolik tortur. Iya itu. Masak aja itu. Enggak, saya ingin aku sedih itu, aku sedih. Jadi artinya begini Husnul, suka tidak suka, tidak etisnya pejabat, tidak santunnya pejabat kepada rakyat, dia menggambarkan sebuah sikap simbolik tortur, kekerasan simbolik, kekerasan verbal. Nah, gambaran kekerasan verbal ini menunjukkan betapa pejabat tadi tidak merasa bahwa dia sesungguhnya memperoleh amanah dari rakyat. Bahaya. Bahaya Husnul. Anda busung jadi pilihan-pilihan diksi pejabat itu hati-hati. Nah, karena itu, ketika Anda busung dada dengan jabatan, suatu saat sikap busung dada itu keluar aja dari Indonesia. Nah, sikap busung dada Anda itu akan menampar wajah Anda sendiri. Sikap busung dada itu akan menampar tubuh Anda sendiri. Menampar dalam pengertian hati, menampar dalam pengertian pikiran, menampar dalam pengertian tubuh Husnul. Mengerikan Husnul. Kayaknya juga ada itu gerakan yang keluar negeri itu apa namanya? Kabur aja dulu. Ya, kabur aja dulu. Itu gimana itu? Nah, kabur aja dulu kan sesungguhnya akhirnya responsnya juga begitu. Iya, ya kabur aja. Dan jangan pulang kalau kan itu kekerasan simbolik. Nah, artinya lagi-lagi keluar aja kalau mau bayar pajak gitu loh. Jangan tinggal di Indonesia kalau itu kan kalimat itu kekerasan simbolik. Atau emang siapa yang bisa bekerja gantiin TKA Cina? Kalau cuma jadi OB saja ngapain mesti dari Cina? Iya, bahasa lainnya tadi kalau kita turunkan ke Indonesia gelap adalah Indonesia di mana tidak menjalankan. Maka yang kedua adalah Indonesia gelap adalah Indonesia di mana pejabat melakukan kekerasan verbal terhadap rakyat. Itu gelap itu. Tapi saya koreksi, yang saya sebut Cina itu Cina Jinping sana ya. Jangan sampai Cina Indonesia itu kemudian terganggu dengan IC3. So yang saya maksudkan TKA Cina itu TKA rakyatnya Jinping. RRC sana ya, cuma politisinya partai politik. Oh, masa belajar partai politik belajar partai di Cina? Emang ada? Jadi pendekatan pertama kita pendekatan sistem, pendekatan kedua kita pendekatan perilaku. Pendekatannya behavior approach namanya, gitu ya. Nah, yang ketiga pendekatan kita dalam melihat Indonesia gelap. Indonesia gelap itu adalah ketika kita kehilangan perencanaan, kita ketidakmampuan merumuskan perencanaan ke depan. Bagaimana langkah Indonesia ke depan? Anda boleh punya hasta cita, tapi pertanyaan berikutnya, apakah hasta cita Anda didasarkan pada data yang valid? Apakah didasarkan pada data yang aktual, gitu ya? Pada data yang aktual, ini penting nih pertanyaan dan data yang akurat. Kenapa pertanyaan kayak gitu? Pertanyaannya muncul begini. Jadi beberapa waktu lalu saya ketemu atau termasuk juga variabelnya. Pasti termasuk soal stunting misalnya kita ribut-ribut sejak berapa tahun lalu gitu ya. Nah, pertanyaan begini, Anda dapat data dari mana stunting sekian juta? Anda dapat dari mana butuh makan bergizi gratis 81 juta? Dapat data dari mana? Itu kan perlu dipertanyakan. Apakah data Anda akurat? Apakah data Anda aktual? Apakah data Anda signifikan dan relevan dalam rangka memunculkan pembiayaan 25 triliun per bulan? Kan itu muncul persoalan pokoknya. Itu kerjanya cuma menghitung aja jumlah penduduk SD, SMP, SMA. Apalagi kalau Husnul masuk lagi ke dalam pesantren nggak dimasukkan lagi. Gini, apalagi sampai Husnul bilang jumlah penduduk SD, SMP, SMA plus pesantren. Pertanyaan berikutnya, di dalam jumlah penduduk jumlah murid SD, SMP, SMA dan pesantren itu, pertanyaannya data siapa yang dipakai? Data BPS, data Kemendikbud, data Bappenas, data Kementerian Keuangan, data Kemensos, data siapa?
Data siapa yang kita pakai? Dulu itu ada ya data itu Bang, data BPS, data Kemendagri, kemudian data BKKBN, data KPU, data ini Pemda. Iya Pak, iya. Pemda, karena ada DAU, DAK ini, dan semuanya ini beda. Beda secara singkat, karena saya memang pegang data di KPU kayak gitu kan. Nah, artinya Husnul, saya mau bilang jangan tergopoh-gopoh mengambil keputusan karena itu melanggar prinsip-prinsip prudensial. Melanggar. Ketika Anda melanggar prinsip-prinsip kebijakan prudensial, berarti Anda melanggar prinsip kebijakan profesional. Ketika Anda melanggar prinsip-prinsip kebijakan berbasis profesional, pasti Anda melanggar kebijakan berbasis proporsional. Ketika Anda melanggar kebijakan itu, maka Anda pasti tidak memenuhi prosedur legal konstitusional. Apa poinnya? Tidak tercapai mengatasi kemiskinan. Bisa jadi menimbulkan kemiskinan baru. Apa indikatornya? Dikritiklah saya sama Anwar Abbas. Itu makan bergizi gratis itu menghilangkan juga pada pedagang nasi di tiap sekolah. Oh iya juga ya. Iya juga. Seperti Anwar Abbas sekali kata. Oh iya juga ya. Orang-orang pedagang nasi di sekolah itu akhirnya dengan makan biji gratis tutup. Lalu cari kerjaan mana? Berarti menambah PHK dong? Gitu. Apa makan gratisnya nggak bisa kemudian di-retailkan kepada penjual-penjual? Itu solusi berikutnya. Jangan close kayak gitu. Ada juga yang dilakukan. Perusahaannya diproyekkan. Persoalan pokoknya dari banyak teman-teman yang keliling ke daerah, di situ yang khusus bilang diproyekkan. Jadi saya cuma ingin mengatakan pemahaman Indonesia gelap dalam perspektif tadi di struktural fungsional yang memadu antara kebijakan-kebijakan prinsip struktural fundamental dengan struktural fungsional berwujud pada hybrid kebijakan yang dia bisa kita terjemahkan kepada makan bergizi gratis dan stunting, sesungguhnya sangat tergantung pada knowledge based policy, knowledge based policy, data based policy. Jadi satu kebijakan berbasis pengetahuan, satu kebijakan berbasis data, sehingga di affirmative actionnya, affirmative polisinya memenuhi sasaran di atas 90%. Apa makanya? Kita menghindari kesalahan kebijakan. Itulah efektivitas pemerintah itu jadi nggak jadi Husnul. Ya emang begitu harusnya. Jadi nggak jadi nih kita nih supaya terjadi affirmative policy, affirmative action gitu loh. Affirmative policy itu hanya bisa sasaran polisinya memang kebijakannya tepat sasaran. Nah itulah yang saya maksud. Walaupun saya kadang-kadang berpikir kalau saya itu pilihan saya bukan makan bergizi gratis bisa dikasihkan dengan model yang lain, tapi saya lebih senang pendidikan gratis, kesehatan gratis. Maksudnya itu baru satu sektor kita bicara tentang bagaimana memperbaiki kemiskinan. Kita belum bicara tentang bagaimana memperbaiki lapangan kerja. Kita belum memperbaiki tentang bagaimana sektor hajat hidup orang banyak diatasi oleh domestik, misalnya sektor tekstil seperti yang saya bilang, atau sektor energi yang bahwa kepingin punya kemandirian energi, atau di sektor pangan yang bahwa kepingin punya kemandirian pangan, food estate, tapi menterinya mengatakan dia akan menghabisi 20 juta hektar hutan. Terus dia? Saya jumping Husnul. Bagaimana misalnya Prabowo harus menjawab tentang kestabilan harga? Oh ya, kita kan selalu stabilitas harga. Kita kan selalu bicara tentang pricing. Stability. Jadi pricing format gitu ya. Ya. Cabai mahal sekali, saya baru pulang gitu ya Allah. Padahal dari kampung ya. Dari kampung. Di kampung aja cabai mahal kayak gitu ya. Mahal. Semua orang teriak mau lebaran cabai mahal, itu gimana coba? Itu dibilang suruh nanam dulu. Itu price. Itu disebut dengan symbolic culture. Karena negara mestinya melakukan stabilitas harga di situ, gitu. Jadi kita sudah tahu sejak awal. Ingat nggak ketika Yusuf Kala memprotes tentang cabai aja secara nasional diributkan karena bagian dari inflasi, kata Yusuf Kala nih. Waktu itu saya ingat Yusuf Kala ngomong gitu. Oke, karena saya tanya, apakah negara sudah berhasil mengatasi inflasi di level itu disebabkan oleh kemampuan negara menjalankan fungsinya? Kemampuan negara menjalankan fungsi pada kunci price stability adalah penyesuaian antara konsumsi dengan produksi. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan, kalau sampai terjadi inflasi, maka yang terjadi adalah jumlah produksi tidak mencukupi kebutuhan konsumsi.
Kan gitu. Makanya kemudian terjadi kenaikan harga pada saat yang sama berlaku hukum pasar bebas. Makin tingginya permintaan. Kalau gitu pertanyaan, ini salah produksi atau salah sistem? Kan kalau kita ngambil sumber daya produksi distribusi. Kalau Yusuf Kala cuma hanya melihat dalam konstruksi inflasi disebabkan produksi, maka Yusuf Kala tidak melihat persoalan sumber daya. Itu yang dalam kajian saya. Tapi kalau berlanjut adalah cabai kan cuma salah satu sub sektor. Tapi Bang, dulu itu kan kita ingat nggak zamannya Soeharto? Itu selalu ada informasi harga pasar. Sekarang masih ada nggak sih? Ada. Tapi itu dengar hari masih ada. Nggak, maksudnya itu bermanfaat nggak? Itu kan sebetulnya ICT, informasi, sistem informasi yang kemudian apakah itu ada kaitannya dengan yang bagaimana negara menstabilkan harga atau itu jadi kayak market based juga? Market based. Jadi negara tidak mampu karena dia tidak masuk dalam posisi stabilitas harga yang dilakukan oleh Bulog. Di udang saja, walaupun ada penentuan harga dari pihak-pihak tertentu, tetap saja dicari stabilitas harganya dengan posisi hukum penawaran permintaan. Itu salah satu udang misalnya. Begitu juga yang namanya misalnya bukan hanya udang, pada bawang. Iya. Pada bawang merah, bawang putih, gitu loh. Impor hampir 100% Cina itu. Artinya ketika hasil masuk di situ, pricing policy sesungguhnya menggambarkan struktur sumber daya, kekuatan produksi, dan ketersediaan pasokan dengan mata rantai pasokan pada saat yang sama kemampuan beli, daya beli, purchasing power parity. Ya, melihatnya begitu mestinya kalau kita mengambil dulu. That's the point adalah kalau kita mau bicara tentang kebebasan impor pada hajat hidup orang banyak, di sisi lain Anda bicara tentang kemandirian ekonomi. Pertanyaan, logika konstitusional di mana ya? Itu enggak apa-apa. Ya udah, konstitusi kita itu ditutup aja. Jadi dia suka-suka aja. Itu yang saya maksud kenapa kajian kepada siapa sekarang yang memberikan bisikan. Kalau dulu kan selalu di Amerika all the presidential men gitu. Ya, semua penasihat laki-laki di sekitar presiden gitu. Ini di sini juga kayak gitu kan. Siapa orang-orang di sekitar presiden yang suka bisikan? Khususnya itu memang ilmu politik di situ. Kalau saya ngambilnya iyalah, saya kalau bahas harga berapa ini paling saya cuma ngamuk aja kalau kalau itu ilmu politik bahas ya tentang begitu. Tapi saya belum sampai pada ilmu politik begitu. Saya mau ngambil dulu mengatakan inilah penjelasan tentang Indonesia gelap butir ketiga yang melihat relasi antara sumber daya produksi dan distribusi dengan menyatakan ketersediaan atas impor yang penting tersedia ada, lalu berhadapan dengan isu tentang kemandirian yang bicara tentang sistem. Coba tuh. Itu gambaran Indonesia gelap. Jadinya pernyataan itu menggambarkan Indonesia gelap. Jadi, maaf Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pernyataan tentang bebas impor untuk hajat hidup masyarakat dan tidak ada lagi pengaturan kuota di satu sisi. Di sisi lain Anda bicara tentang era kemandirian ekonomi atau perekonomi, pada saat itu menggambarkan Indonesia gelap. Karena Anda sudah bicara tentang tidak jelasnya sistem ekonomi dengan kemandirian, tapi pada saat yang sama Anda menyetujui tentang produksi dengan cara impor, pengadaan, supply chain dengan impor, pasukannya. Cuma ketahanan aja bicaranya. Itulah. Kalau Anda bicara tentang ketahanan begitu tapi di sisi kemandirian, di dalam model kita akan di-ransacking dengan ini, nggak mungkin. Untuk apa kita bernegara gitu loh? Nah, khususnya menggunakan istilah ransacking. Artinya yang ada di balik impor itu adalah para para pemburu rente. Itulah teori Krugman. Selalu ada asimetrik, selalu ada ketidakjujuran, selalu ada ketimpangan. Selalu akan ada namanya pengorbanan atas orang-orang pengangguran karena impor. Gitu itu namanya mafia. Ada mafia import, mafia ini, mafia itu. Jadi maaf sampai mafia jabatan. Oh iya pasti kalau itu. Ada juga kayak gitu loh. Kalau saya bilang bukan mafia jabatan, palang pintu kekuasaan. Saya Betawi bilangnya palang pintu kekuasaan. Soalnya kan sama dengan Aceh sebenarnya, palang pintu juga kan. Iya. Iya. Saya kira gitu, bagaimana kita mengurai tentang Indonesia gelap dari perspektif sistem, bagaimana Indonesia gelap dari perspektif pelaku, bagaimana kita melihat mahasiswa sebagai agen perubahan yang mesti tetap
menggantungkan cita-citanya berdasarkan idealismenya, tapi tetap kakinya berpijak pada kenyataan, gitu kan? Jadi di satu sisi dia menggantungkan cita-citanya pada idealismenya, tapi sisi lain tetap berpijak pada kenyataan. Tapi yang seru ya pada saat mahasiswa yang demo-demo itu muncul kan meme yang anak 98 korupsi. Iya. 98. Itu Pertamina. Itu Pertamina. Kasus Pertamina. Enggak, maksudnya itu kan sebetulnya apa ya? Jadi kayak menutup atau menutup kalau di kita kan seringkali mengalihkan isu lu demo-demo sekarang nanti lu juga korupsi kan kayak gitu kan. Ya artinya yang korupsi, yang aktivis, zamannya aktivis dia baik berarti dia dulu juga dipertanyakan kan kayak gitu. Saya ambil satu diksi khusus menutup gitu ya, menutup isu. Dalam pandangan saya kebijakan intelijen di Indonesia, baik itu intelijen luar maupun intelijen asing, dalam rangka tutup menutup satu isu, itu menggambarkan kita memang punya kegaduhan politik yang tinggi. Dan Indonesia tidak pernah menyelesaikan akar fundamental masalahnya. Jadi struktur fundamental masalah tidak pernah terselesaikan, kita selalu sibuk dengan struktur fungsional masalah. Jadi masalah-masalah struktural fungsional itu selalu di situ, dan akhirnya apa? Kita tetap tersesat. Itu makanya saya bilang gembira dalam ketersesatan. Gembira ya betul. Atau berpesta. Ya, jangan gembira, mungkin mereka juga pusing juga nggak bisa tidur, tapi dia berpesta pula dalam ketersesatan. Itu namanya euforia. Itu kalau pakai bahasa kerennya enjoy the power. Enjoy. Nikmatilah Anda kekuasaan, mestinya kekuasaan itu untuk bagaimana mengantarkan nanti kita menjadi jauh lebih baik gitu. Surga pada akhirnya kayak gitu kan. Kalau kita ingat, kalau kita punya iman dan takwa. Jadi sebetulnya Bang, kalau kita balik lagi di dalam konteks Indonesia Gelap, sebetulnya balik lagi kepada masalahnya apa. Jadi sebetulnya ini kritik, jangan dianggap sebagai ancaman kepada pemerintah. Pemerintah merasa terancam karena Anda melakukan kesalahan. Kalau Anda tidak melakukan kesalahan. Sebentar, saya potong sini. Anda ngomong Indonesia Gelap tidak dalam rangka mencari jabatan kan? Satu. Yang kedua, Anda bicara Indonesia Gelap? Enggak. Saya enggak, insya Allah saya enggak ini. Yang kedua, Anda bicara. Saya sudah punya jabatan. Punya. Iya. Yang kedua, dosen UI. Yang kedua, tidak sedang mencari uang kan? Alhamdulillah, uang kan rezekinya ada 8 pintu dari Allah. Nah, saya bersyukur, banyak berzikir, banyak sedekah. Sudah ketawa saya dong. Sudah dari pintu yang tidak disangka-sangka, dari hasil ikhtiar. Udah nggak usah takut. Nggak usah takut. Pulang 4 meter kain kafan, tapi sekarang agak gendut jadi nggak cukup. Bang, nanti kalau saya duluan, make sure ya. Saya 4 meter kain kafan lebih itu dibereskan. Make sure ini bukan di situ, loh. Make sure bahwa Anda husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Jadi saya masih ingat dulu zamannya KPU juga kayak gitu, menghadapi bagaimana kritik, bahkan kita juga dikasih kepala anjing kan. Jadi kita dulu kasih kepala anjing. Bukan kepala babi. Enggak, anjing. Jadi kepala anjing di depan KPU dan sebagainya. Kita merespon. Tapi tahu nggak siapa yang kirim? Ya akhirnya tahu. Oh tahu ya. Pada akhirnya tahu kan, kita pasti nyari lah. Kita juga punya intel sendiri. Nah akhirnya sampai mahasiswa, satu-satunya gerakan demonstrasi mahasiswa yang kita terima itu mahasiswa UI. Karena di KPU kan banyak orang jaket kuning. Aduh, mati aku kayak gitu ya. Akhirnya Pak Nazar nyuruh saya untuk menerima. Saya dengarkan, apa sih kalian punya ini, berapa poin ini? Coba terangkan satu persatu, ini apa maksudnya tuntutannya. Setelah mereka sudah semuanya, nggak ada lagi, sekarang gantian saya ya. Dari semua satu persatu, ini bukan tugas KPU, ini bukan KPU, ini kekuasaannya nggak di KPU, ini bukan KPU, ini partai, ini parlemen, ini istana, ini partai, ini parlemen, jadi nggak ada urusannya dengan KPU. Gimana Anda mau demonstrasi dari KPU? Saya ajak bicara dan sebagainya. Tapi intinya adalah kita tidak menyelesaikan, silakan aja kalau mau demo silakan aja. Dulu dari kawan-kawan yang different ability, gitu ya. Terus sekjennya itu perempuan, Bu, kita ini, tapi kan dia mau, Bu, hari ini nggak bisa. Kalau mau besok jam sekian, insya Allah saya sedang nego dengan ketua KPU untuk terima ibu. Jadi posisi saya dulu, kalau Anda demo ya silakan aja demo. Tapi kalau mau ketemu, karena kita professional election commissioners gitu ya, penyelenggara pemilu sesuai dengan konstitusi pasal 22E ayat 5, maka Anda datang aja memasukkan mana ininya, kami akan terima.
Jadi beda, kalau demo ya silakan demo, kita nggak ganggu demonya. Paling kita lihat apa sih yang di demo, baru kemudian kita cek bener nggak ini, bener nggak. Jadi kita beresin kerjaan kita, sehingga kita setelah kita bereskan kerjaan kita tunjukkan kepada publik bahwa kita beres kok. Kalau sekarang pemerintahan sekarang beresin kerjaannya. Nah di situ kok jadi kemudian kita berdebat, berdiskursus kayak gitu ya, yang tadi penggunaan diksi dasmo, penggunaan yang kayak gitu-gitu, hidup Joko Widodo saat masyarakat menginginkan Joko Widodo. Ya. Hal-hal seperti itu sebetulnya malah kontraproduktif bagi rezim. Ya enggak, mestinya kan dicek apa ini masalahnya. Saya sebenarnya punya pertanyaan mendasar, walaupun sebagian besar saya tahu jawabannya. Kenapa pemerintah kontraproduktif ya? Apa pemerintah ini sekarang memang dalam bahasa yang sederhana merupakan bagian dari masalah? Ya, kan? Pertanyaan ini pernah muncul di IC dari show. Pernah kita bilang juga. Jika satu kepemimpinan bagian dari masalah, dia tidak pasti tidak bisa membentuk aset. Itu tidak ekonomi. Dia menjadi tidak pernah bisa membentuk aset. Jadi jadi cara ini pernah muncul. Jadi beban dari rakyat. Nah, mestinya Prabowo Subianto sebagai pemimpin rezim kali ini menunjukkan dia bukan bagian dari masalah, dia bagian dari penyelesai masalah. Itu mestinya. Jadi Indonesia gelapnya itu beda. Itu yang saya ingin mengatakan dengan saya. Atau dia switch gitu, karena kalau dulu saya adalah masalah karena saya di pemilu, ya bahasa saya dulu kan the liberal Machiavellian election, fabricated election, electoral kudeta dan sebagainya. Oke, potong itu, Anda kemudian sekarang duduk di situ, selesaikan masalah. Cut off masalah itu hanya bisa terjadi kalau Anda sudah punya posisi audit, sehingga Anda tahu posisi Anda di mana. Posisi audit itu menyangkut 3 hal: audit sosial, audit politik, audit ekonomi. Itu baru pemimpin yang benar-benar merupakan bagian dari penyelesaian masalah. Karena Anda melakukan cut off. Masya Allah, masa mesti ngajarin sih Usman? Makanya kan dulu kita ngomongnya kan, apakah Anda bisa cuci tangan dengan rezim Xi Jinping? Ya tentu saja dengan segala kroninya sampai yang ininya di sini, boneka-bonekanya yang di sini. Atau kalau mulia dibilang cuci darah yang itu cuci muka dulu. Cuci muka, cuci darah, cuci darah baju karena human rights-nya. Enggak, tunggu sebentar. Cuci tangan, cuci muka, cuci baju, cuci baju, cuci darah. Cuci darah. Cuci darah, hemodialisis, cuci muka, cuci baju, lengan, masakan, cuci kaki, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Itu betul-betul menyucikan diri. Meminta kepada Allah supaya kita menjadi baldatun thayyibun. Amin. Saya pikir itu ya. Jadi intinya memang banyak hal yang harus dipikirkan rezim ini. Jadi nggak usah yang namanya kipo istilahnya ya, kalau orang Jawa bilang kipo dengan demonstrasi itu biasa saja. Selesaikan masalahnya. Kalau Anda bisa menyelesaikan masalahnya, Anda bukan bagian dari masalah, insya Allah pastilah yang namanya pejabat ini. Misalnya begini, contoh sederhana, Saudara. IKN ini sebenarnya berkontribusi positif terhadap terbentuknya lapangan kerja, atau IKN ini beban bagi beban. Udah jelas beban. Contohnya, itu langsung beban kan? Kalau saya artinya IKN ini menambah. Tapi nanti diomonginya, dibalikkan datanya, pensiun itu adalah beban. Salah. Nah, ibu kita karena Sri Mulyani tidak mengerti tentang bagaimana sebenarnya soal kita membayar pensiun duit kita. Salah. Benar itu. Betul itu. Salah. Terus kemudian penggunaan dana haji, buat IKN aja ya. Loh, nggak sengaja pakainya katanya. Masa kalau cuma 100-200 ribu boleh lah nggak sengaja. Tapi kalau 100-200 triliun? Ya nggak. Itu cara pemaafan yang sebetulnya banyak hal, tapi isinya kalau saya ya. Jadi kalau jadi pejabat nggak beriman, nggak bertakwa, ya udahlah urusannya begini. Itulah yang disebut dengan makar Allah berwujud pada yang namanya kekerasan simbolik. Dia menunjukkan siapa dirinya seseorang itu.
Sama seperti ini bukan ilmu ekonomi. Oh, dia nunjukin siapa dia. Dia nggak ngerti filosofi ilmu ekonomi. Dia tidak pernah belajar filsafat ekonomi kalau gitu dengan benar. Dia tidak pernah belajar ekonomi internasional dengan benar. Gitu contohnya. Atau bilang, oh kampungan, oh kotaan kayak gimana ya? Itu kan belum belajar sosiologi tuh sebenarnya. Belum belajar antropologi. Antropologi perkotaan. Saya kampung loh ya. Antropologi kampungan. Itu contohnya aja. Saya kira gitu kan? Saya pikir itu. Jadi penggunaan diksi juga hati-hati sebagai pejabat gitu. Walaupun kita tahu kadang-kadang ngadepin rakyat kita itu tidak cerdas ya, pilihlah kurang cerdas kayak gitu kan. Jadi itu adalah tanggung jawab kita. Yang kayak gitu-gitu, pilihan-pilihan diksi itu jangan menyakitkan rakyat. Anda dibayar oleh rakyat, tapi jangan kemudian menggunakan diksi-diksi yang menyakitkan. Di satu sisi kita mengatakan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Tapi Anda sakiti suara rakyat. Berarti Anda sedang menyakiti Tuhan. Saya pikir itu mudah-mudahan berguna. Kalau salah kita mohon maaf. Benar hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.